There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Melsa Ig Firdaus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya mau sharing rutinitas saya di sore hari ya teman-teman. Di sini saya mulai dari jam 3 sore. Dan Pak suami bangun tidur siang katanya tenggorokannya nggak enak, lagi agak flu gitu, jadi minta dibuatin teh jahe. By the way, teh jahe ini tuh andalan banget untuk suami saya ya teman-teman. Jadi kalau rada nggak enak badan ataupun lagi pilek, lagi sakit tenggorokan, selalu dah ini andalannya, minta dibuatin teh jahe. Untuk jahenya di sini setelah dikupas saya geprek ya teman-teman, kemudian dibakar. Dan mau nanya nih, teman-teman yang sering bikin minuman dari jahe, kira-kira ada yang sama kayak saya nggak sih? Ngerasa kalau jahe yang digeprek sama jahe yang dipotong-potong terus dicemplungin itu beda ya rasanya ya? Apakah memang perasaan saya saja ataukah memang benar begitu adanya? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Di sini saya tambahin gula karena memang lagi nggak punya stok madu ya teman-teman. Jadi ya udah yang ada aja. Dan balik lagi ke jahe nih, teman-teman boleh banget mau dibakar ataupun enggak itu tuh bisa. Cuma menurut saya tuh lebih wangi kalau dibakar tuh, jadi aromanya keluar, jadi sedep gitulah ya. Untuk menyeduh tehnya pun saya cuma menggunakan air galon, jadi nggak harus pakai air mendidih. Dan sesimpel ini adalah obat kuat buat suami saya ketika lagi ngerasa badannya kurang enak ya teman-teman. Oke lanjut, di sini saya mau masak untuk makan malam dan ini adalah menu terfavorit keluarga saya ya teman-teman. Maksudnya saya dan suami saya, kalau anak-anak kan belum bisa makan kayak gini sih, kakak juga belum suka. Mungkin kalau sudah besar nanti bisa suka kali ya. Teman-teman semua pasti juga udah nggak aneh ngelihat biji-biji glowing bulat-bulat kayak gini. Ini apaan? Ya bener banget, ini adalah jengkol. Dan seperti biasa kalau masak itu saya selalu ditemani dengan kopi. Biasanya kopi panas, dan ini lagi pengen banget minum kopi kemasan kayak gini yang dingin ya, karena cuacanya juga memang lagi lumayan terik. Nah, sebelum teman-teman bertanya-tanya nih ya, Mbak Mel kok jengkolnya nggak direbus dulu baru dikupas, itu kan lebih memudahkan. Oke, jadi gini ya teman-teman, saya tuh kalau masak jengkol direbus dulu atau enggak itu tergantung si jengkolnya itu mau dimasak apa. Karena di sini saya mau dimasak sambal jengkol, biasanya untuk bikin sambal jengkol saya nggak pernah direbus dulu si jengkolnya, langsung saya goreng aja. Karena nanti setelah dibumbuin baru udah dikasih air sedikit, nanti juga itu bakalan empuk. Dan pastinya rasa si jengkolnya juga jadi pulen. Setelah dikupas-kupas kayak gini, saya belah dua. Dan untuk membelahnya tadi hati-hati ya teman-teman, karena tadi tangan saya agak ketusuk kayak gitu, lumayan sakit. Dan tadi saya asah sebentar untuk pisaunya, karena ini jengkolnya keras dan memang tua ya teman-teman. Tapi memang lebih bagus sih yang tua kayak gini, jadi nggak terlalu bau menurut saya ya kalau tua itu. Beda lagi sama jengkol yang muda, itu tuh kayak baunya nyengat banget, kayak masih baru dikupas aja saya nyiumnya tuh udah kayak puyeng banget. By the way, di daerah teman-teman ini untuk harga jengkol gimana nih? Murah apa mahal? Kalau menurut saya di daerah Denpasar ini jengkol itu lumayan mahal ya teman-teman. Untuk per kilonya itu 80.000 sampai 90 ribuan. Karena setelah saya beli jengkol kemarin, saya langsung telepon mama, nanya harga jengkol di sana berapa, pengen tahu. Dan ternyata setengahnya di sana 1 kilo cuma 40.000 dan di sini 90.000. Wow, lumayan sekali. Tapi tidak menjadi halangan karena ini menu terfavorit saya, berapapun ya asalkan ada uangnya ya saya beli ya teman-teman. Oke, next. Di sini saya mau menyiapkan untuk membuat bumbunya ya teman-teman. Dan untuk bumbunya sendiri ini simple saja ya, seperti biasa bikin sambal, karena ini kan mau dibikin sambal jengkol. Saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai-cabean, dan tomat.
Dan jangan lupa untuk si bahan-bahannya dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Kali ini agak lama memang ya masaknya karena saya nggak punya stok bumbu dasar. Belum sempat bikin bumbu dasar ya teman-teman karena ya saya punya anak kecil, jadinya waktunya itu nggak bisa diprediksi gitu. Bahkan untuk stok bawang merah, bawang putih yang sudah dikupas saja saya tidak punya, jadi harus mendadak ngupas-ngupasin dulu kalau mau masak, dan itu lumayan memakan waktu sih ya. Oke, untuk bumbunya di sini saya nggak potong-potong ya. Kalau udah pakai chopper ini tinggal giling aja kayak gini ya teman-teman, sesimpel itu. Kalau teman-teman tim yang mana nih? Tim chopper, tim blender, atau tim yang ulek-ulek manja? Kalau dulu sebelum punya blender rasanya saya ngulek itu rajin ya teman-teman. Beda lagi pas punya blender, punya chopper, itu ulekan kalau bukan buat nyambel ya nggak kepake. Karena untuk kaum mendang-mending seperti saya ini ya sudah pasti memilih chopper, lebih simpel, lebih ringkes, tidak memakan waktu juga ya teman-teman. Dan yang pastinya tidak harus mengeluarkan tenaga yang powerful. Oke, di sini saya mau cuci dulu si jengkolnya. Ini saya bilas berkali-kali karena kalau mencuci cuma sekali itu kayak nggak puas gitu rasanya ya teman-teman. Dan baru saja menuangkan minyak, mau mulai oseng-oseng, malah si bocil ini basah-basahan di luar main air. Jadi biar nggak terlalu lama pakai baju basah, saya mandiin dulu ya teman-teman. Masaknya di cancel dulu, dilanjutin lagi nanti. Ya beginilah ya kalau punya bocil, kalau punya balita, jadi nggak bisa diprediksi. Dan ini setelah dimandiin dia nangis, nggak mau keluar dari kamar mandi, nggak mau selesai mandinya. Disinilah kesabaran saya mulai diuji ya teman-teman. Seperti yang sering orang-orang bilang ya teman-teman, katanya Jepang bisa bikin robot, Jerman bisa bikin mobil, lah kamu bisa bikin aku ngereog gebendino cenah gitunya. Sebenarnya saya tuh ingin sekali terlihat kalem seperti mamanya Nusa dan Rara, tapi apalah daya karena kesabaran saya setipis tisu, jadilah saya seperti Kak Ros di Upin Ipin ya teman-teman. Sampai viral ada omongan seperti ini, mbaknya kalau ngomong sama anak-anak emang kayak gitu, harus ngegas, harus keras. Oh ya nggak gitu bun, saya juga pastinya nggak mungkin langsung keras, langsung teriak-teriak. Pastinya sudah melalui proses yang lembut dulu, yang halus. Tapi ya itu, anak-anak sebelum emaknya ngereog itu ya belum didengar. Betul apa betul ibu-ibu? Beda cerita kalau yang memang bunda yang pas ketemu sama anaknya itu udah wangi, udah harum, udah mandi, udah makan, ya udah pastinya lemah lembut ya. Karena sudah ada asistennya yang mengurus itu semua. Akan berbeda dengan emak-emak yang mengurus semuanya sendirian, mulai dari ngurus anak-anak, ngurus suami, ngurus rumah, ngurus pakaian bersihnya, ngurus makanan sehat dan bergizinya, ya pokoknya dilakukan sendiri semuanya. Jadi wajar lah ya kalau ada teriakan-teriakan sedikit. Apalagi sambil ngurus anak balita itu yang memang lumayan cukup menguras tenaga sekali ya teman-teman. Tapi ya memang momen itu tidak terulang 2 kali. Dan Masya Allah saya menikmatinya. Tapi nanti kemudian setelah anak-anak umur 7 tahun, insya Allah dia udah bisa mandiri ya teman-teman. Udah bisa pakai baju sendiri, udah mau milih-milih baju mau pakai yang mana. Gak akan semuanya bergantung sama kita. Apalagi kalau sudah dewasa nanti, itu bakalan jadi momen yang kita rindukan sekali ya teman-teman. Oke, jadi beginilah ya riwehnya jadi emak-emak. Ini kegiatan yang saya share itu baru 20% ya teman-teman. Belum semuanya, ini cuma di sore hari dari jam 3 sampai jam 5. Gimana kalau dari bangun tidur sampai mau tidur lagi saya sharing kegiatan saya? Itu pasti panjang banget, beberapa episode udah kayak sinetron sepertinya ya teman-teman. Oke, si bocil saya kembalikan kepada papahnya. Dan sementara tadi Dek Malpin mandi, papahnya itu ngasih makan binatang peliharaannya ya, burungnya banyak sekali, jadi ngasih makan burung-burungnya. Dan kebetulan juga hari ini suami saya ada di rumah, nggak kerja, jadi alhamdulillah sedikit banyaknya bisa membantu saya ya teman-teman. Terutama untuk menenangkan anak-anaknya ya, papahnya juaranya ya, karena dia lembut sekali, tidak seperti saya yang sering sekali ngereog. Oke,
Oke, di sini saya lanjut masaknya dan sambil nunggu si jengkol mateng, saya ini mau cuci si chopper bekas tadi ya teman-teman, bikin bumbu. Seperti biasa, ibu-ibu itu pastinya tidak cukup dengan satu pekerjaan ya, nggak betah kalau cuma diem, pastinya nyambi-nyambi megang yang lain. Biar apa ya, biar cepet beres dong. Dan ini untuk memasak si jengkolnya, saya goreng dulu jengkolnya sampai agak kering ya teman-teman, kemudian masukkan bumbunya, lalu goreng lagi sampai si bumbunya itu mateng. Jangan lupa dikasih seasoning, garam, penyedap, dan gula sedikit ya teman-teman kalau suka. Setelah itu kita tambahkan air sedikit biar si jengkolnya itu lembut, pulen, dan empuk tentunya ya teman-teman. Dan setelah dikasih air, ini langsung kita tutup aja dan boleh ditinggal asal jangan kelupaan. Dan ini masih di kamar, masih ada cucian gelas nih, mau saya cuci-cuci lagi. Aduh, ini nggak beres-beres cucian piring. Teman-teman semua pasti sama ya, kalau cuci piring itu nggak cukup sekali ya, apalagi dalam sehari itu bisa sampai berkali-kali. Apalagi seperti saya ini nggak betah kalau ngelihat cucian piring di sink itu numpuk. Jadi ada sedikit cucian langsung dicuci, ada sedikit cucian langsung dicuci. Ya, saya rasa juga semua ibu-ibu pasti begini ya. Nah, mau nyapa teman-teman dulu nih, keenakan ngoceh ya. Teman-teman lagi pada ngapain nih pas nonton video saya? Apapun aktivitas yang teman-teman sedang lakukan, oke saya temenin ya. Atau teman-teman yang nemenin saya beberes nih sambil masak. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, boleh banget ya bantu subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya Melsa Firdaus 17 ya. Nanti insya Allah saya mau ngadain giveaway setiap pergantian bulan, yaitu di tanggal 1 ya teman-teman. Jadi jangan lupa follow Instagramnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu dimudahkan segala urusannya dimanapun berada ya. Oke, balik lagi ke masakan. Di sini airnya sudah menyusut ya teman-teman. Dan saya juga tadi ada koreksi rasa yang kurang-kurang, pokoknya tambahin aja sesuai selera teman-teman. Dan saya mau menunggu si jengkolnya agak lebih kering lagi ya teman-teman. Dan sambil menunggu agak kering, di sini saya lap-lap si mejanya biar cepet beres. Dan alhamdulillah menu favorit saya sudah mateng ya teman-teman. Aduh, ini saya ngelihatnya kayak ngiler lagi, kayak pengen makan lagi ini. Ngedit sambil nelan ludah gitu rasanya ya teman-teman karena ngiler. Ini the best banget sih, tinggal ditambahin nasi anget sama timun atau kerupuk. Ulala, mantap jiwa. Nah, di sini saya mau ngasih ke kakak ipar suami saya ya teman-teman. Nah loh, gimana? Kakak ipar suami saya, berarti kakak saya tapi bukan. Pokoknya gitulah ya. Dan teman-teman kalau mau ngasih, usahakan baru matang langsung kasih ya teman-teman, jangan dikasih sisa. Dan ini saya minta tolong si kakak buat nganterin ke depan. Masih berlanjut, ini karena memang saya lagi nggak sholat ya teman-teman, jadi saya nggak langsung mandi. Karena Dek Malpin udah keluar-keluar, ngajak main, ngajak lari-lari, jadi saya temenin dulu lah ya. Walaupun mainnya cuma sekitaran depan rumah kayak gini. Oke, sepertinya juga sudah mau berakhir videonya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan bosan-bosan ya nontonin video saya. Semoga video ini bisa menghibur dan menginspirasi teman-teman semua ya. Oke, videonya saya akhiri dulu. Thanks for watching. Have a nice day and bye-bye. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.